Satu hal Mulyono lupa, Pak Prap seorang jenderal bukan kaleng-kaleng. Berkali-kali memimpin divisi tempur dan sukses. Pastilah bukan orang yang berkepribadian kerupuk lempem yang gampang disetir. Menjadi jenderal juga nggak mudah, nggak ada ijazah palsunya. Benar-benar dilakoni setahap demi setahap dengan kerja nyata. Yang artinya, untuk sampai di level itu, pasti telah melalui kualifikasi tertentu yang tidak main-main. Mulyono membagikan momen berdiskusi sambil private dinner dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di hutan kota pelataran hanya 12 hari menjelang lengsernya. Konon, mereka terlibat pembicaraan asik sampai 2 jam lebih. Entah apa yang diobrolkan, apakah tentang permintaan maaf juga, sehingga bisa menjadi permintaan maaf yang ke-9 yang dilontarkan oleh Mulyono menjelang lengser? Mungkin saja sih. Inilah cawe-cawe Mulyono lagi, sampai detik terakhir terus akan cawe-cawe. Kali ini Mulyono mau mengcounter dan melawan isu-isu keretakan hubungannya dengan Pak Prabowo belakangan ini, terutama setelah kasus Fufu Fafa merebak. Apalagi setelah Pak Praps, Mas Didit putra Pak Praps, terlihat sangat akrab dengan Mbak Puan hari-hari belakangan ini. Keakraban yang kemudian berujung pada rencana pertemuan Pak Praps dan Bu Mega. Pertemuan yang besar kemungkinan bakal jadi arah baru pemerintahan Indonesia di bawah Pak Prabowo. Bandulnya tak lagi ke arah Mulyono. Makanya, dinner Mulyono dengan Pak Prabowo ini nuansanya sangat politis. Sampai-sampai akun official seorang presiden perlu sekali memamerkan foto pertemuan private itu bukan sebatas liputan dari media pihak ketiga. Kesannya flexing, padahal biasanya akun-akun official seorang pejabat hanya memposting hal yang bersifat resmi dan terbuka. Posting sejenis ini bolehlah kalau dilakukan oleh seorang selebgram dengan gaya selfie sembari memegang kamera sendiri berkata, "Hai guys, aku hari ini sama Pak Prabowo lu. Kami asik banget nih lagi dinner sambil menikmati steak wagyu yang endulita kayak waktu di IKN itu." Itulah kira-kira. Mana bawa fotografer profesional untuk memotret dinner yang kelihatannya terlalu serius posenya, terlalu dibuat-buat, rekayasa. Nggak alami orang mengobrol sambil makan enak. Kita jadi teringat dengan orang-orang yang gemar memanfaatkan foto kedekatan mereka dengan pejabat-pejabat untuk mencari proyek. Persis seperti postingan Mulyono kemarin. Pamer kedekatan dengan Pak Prap. Biar makin disegani karena masih kuat, bisa cawe-cawe ke presiden terpilih. Kesannya begitu loh. Bau cawe-cawe untuk minta jatah menteri kek, minta anaknya jangan dijadikan ban serep, apalagi dimaksudkan kek. Suka-suka kita menafsirkan kok. Habis bapak terlalu banyak gimmick sih ya. Makan malam ya makan malam saja. Wisata kuliner ya wisata kuliner saja. Kalaupun diliput, fokus ke restonya dong. Misalnya seenak apa makanannya, sekosi apa tempatnya, estetik, dan bagusnya lagi sih warung UMKM dong. Sembari mempromosikan produk-produk Indonesia. Makanan-makanan khas Indonesia biar dikenal masyarakat luas. Seperti pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo yang rencananya bakal menyuguhkan nasi goreng. Oke, kalau Pak Mulyono kan gemarnya menggoreng isu kan ya, bukan nasi goreng. Aneh sekali untuk seorang presiden yang sebentar lagi bisa menikmati pensiun dengan tenang, kok masih repot cawe-cawe terus sampai detik akhir. Rasanya terlalu kejam kalau kita menganggap Mulyono haus kekuasaan. Tapi itulah yang terasa amat sangat vulgar di depan mata kita pada Mulyono. Terus-menerus menggoreng isu, memainkan gimmick, dan masih mau mengatur-ngatur. Jangan-jangan acara dinner itu juga terjadi akibat pemaksaan dari Mulyono, dan Pak Prabowo sebagai orang yang baik terpaksa menerapkan prinsip sing waras ngalah. Yang sehat secara mental lebih baik mengalah. Wong ngalah gede wekasane, mengutamakan kesabaran. Itulah ciri pemimpin sejati. Penting sekali memang menunjukkan kedekatan pada Pak Prap itu pada dunia, karena belakangan hubungan mereka terlihat amat sangat merenggang, yang terlihat jelas dari tindakan-tindakan Pak Prap di ranah politik. Padahal masih banyak agenda yang ingin Mulyono paksakan agar dilaksanakan Pak Prabowo. Jatah menteri misalnya, dan tentu saja Fufu Fafa. Itu kalau benar Fufu Fafa memang akun milik Bapak Wapres terpilih loh. Untuk jatah menteri, Mulyono logis kalau panik. Rumor-rumor yang beredar mengatakan jatah jalur Wapres dihilangkan karena kasus Fufu Fafa. Keluarga besar Pak Prap marah besar pada Gibran karena hal itu. Apalagi si Kae sebagai adik kandung telah mengakui akun Fufu Fafa adalah milik kakaknya.
Untuk terus menancapkan pengaruhnya di pemerintahan, Mulyono perlu menanamkan orang-orangnya sebagai menteri. Tidak tanggung-tanggung. Menurut Tempo, jabatan yang diincar Mulyono itu ada 5. Menteri Pertahanan yang konon akan diberikan pada Jenderal Mahruli, Menteri SDM pada Yang Mulia Bahlil, Menteri Pertanian dan Menteri Desa untuk Yang Mulia Budi Ari, plus Kapolri Jenderal Listio Sigit. Apa nggak kebangetan kalau benar begitu? Nggak sekalian minta jatah jadi presiden lagi, Pak. Menteri-menteri vital seharusnya jadi hak penuh Pak Presiden untuk diberikan pada orang yang dinilainya bukan cuma mampu, tapi juga amat sangat dipercaya. Bukan yang punya track record membuat data digital negara jadi gampang dibobol. Bukan sekedar karena satu kampung halaman di Solo. Dan bukan juga menteri yang kedapatan berkampanye memotivasi cara untuk memenangkan pemilu boleh dengan segala cara. Asal gak ketahuan. Upayakan agar tidak ketahuan. Berkahnya, ternyata orang yang dipercaya Mulyono cuma yang itu-itu saja walaupun pasang badannya cenderung tanpa malu. Kembali ke dinner, sejak awal bakal mendudukan Gibran sebagai wakil presiden, Mulyono selalu berdalih agar bisa meneruskan proyek-proyek yang dirintisnya ke presiden berikutnya. Meneruskan pertumbuhan ekonomi dan indeks demokrasi kita. Atau meneruskan hutang luar negeri secara gila-gilaan. Atau meneruskan hilirisasi yang cuma fokus di sektor pertambangan. Itu pun sampai ugal-ugalan. Satu hal Mulyono lupa. Pak Prap seorang jenderal bukan kaleng-kaleng. Berkali-kali memimpin divisi tempur dan sukses. Pastilah bukan orang yang berkepribadian kerupuk lempem yang gampang disetir. Menjadi jenderal juga nggak mudah, nggak ada ijazah palsunya. Benar-benar dilakoni setahap demi setahap dengan kerja nyata. Yang artinya, untuk sampai di level itu, pasti telah melalui kualifikasi tertentu yang tidak main-main. Cerdas. Yang jelas, tidak ada matahari kembar. Orang cerdas mana mau disetir. Dan di balik santunya Pak Pra pada Mulyono, kebijakannya terlihat tidak mau disetir. Mulai dari restu Pak Prabowo pada pemberlakuan putusan MK 60 dan 70 untuk pilkada, kemudian anggaran IKN pada APBN 2025 yang hanya 143 miliar, bandingkan dengan anggaran IKN di era Mulyono tahun 2024 yang menghabiskan 42 triliun. Termasuk juga, sebagaimana dilansir dari Tempo, cawe-cawe Pak Prap yang membuat Menkumham baru asal Gerindra tidak menandatangani SK Ketua Kadin baru atas nama Anindya Bakri. Pak Prap juga menolak Mulyono cawe-cawe lagi dalam seleksi KPK, melarangnya untuk tidak menyerahkan nama calon yang lolos seleksi dan telah dipilih Mulyono ke DPR sebelum lengser. DPR kelak berurusan dengan Pak Prap dan pemerintahnya bukan lagi dengan Mulyono. Kenapa juga masih mau cawe-cawe? Kecuali kalau pasti paham kan? Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam POV, Point of View.